selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Gemini ya di minggu keempat Maret 2024. Oke, seperti biasa bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak resonate 100% ya untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman ya, bukan seorang tarot reader lagi seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini ya. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini buat zodiak Gemini. Gemini, bagaimana kisah cintamu di minggu keempat Maret 2024? Bagaimana kisah cinta Gemini 2024? Bagaimana kisah cinta Gemini di minggu keempat? Sekali. Bagaimana kisah cinta Gemini di minggu keempat Maret 2024? Oke, baik Gemini ya, bagaimana kisah cintamu di minggu keempat Maret ini? Yang pertama Gemini, aku lihat nih sepertinya ada seseorang yang terobsesi sama kamu, merasa bergantung perasaan sama kamu, tapi merasa bisa mengontrol kamu juga, padahal kamu sudah memblokir orang ini seperti itu ya. Dan aku lihat beberapa dari Gemini ada yang berpisah di minggu keempat ini ya, atau silent treatment seperti itu, meninggalkan seseorang ya. Dan beberapa dari kamu juga ada yang merasa kayak yang terluka terlalu dalam di sini ya, merasa sedih karena perpisahan ada gitu ya, atau merasa kehilangan perasaan seperti itu, sedih lah ya gitu kira-kira teman-teman. Di sini patah hati nih beberapa dari Gemini ya di minggu keempat ini. Selanjutnya, bagaimana situasi percintaanmu di minggu keempat Maret 2024 Gemini? Itu tadi situasi ya, kondisi secara umumnya. Kalau situasinya bagaimana Gemini ya? Sebenarnya situasi percintaan kamu sendiri di minggu keempat ini lumayan beruntung. Bisa jadi apapun itu perpisahan yang terjadi jenisnya di minggu keempat ini adalah suatu keuntungan buat kamu. Mungkin kamu dilepaskan dari hubungan-hubungannya toksik, kamu dilepaskan dari orang-orang yang kurang menghargai kamu dalam suatu hubungan, atau terlalu posesif, atau terlalu mengekang kamu, atau bahkan tidak mengerti kamu seutuhnya. Makanya dikatakan situasi kamu sebenarnya walaupun kelihatannya sedih, tapi sebenarnya itu baik buat kamu ya. Perpisahan itu menyedihkan, tapi terkadang di sini ada hikmah di balik perpisahan. Kamu terbebas dari yang toksik ya, kamu terbebas dari orang yang salah gitu Gemini. Itu situasinya beruntung sebenarnya, ada perubahan buat kamu agar ketemu dengan seseorang yang lebih baik buat kedepannya ya. Lalu di sini untuk hal-hal apa saja yang kemudian bisa kamu lakukan untuk situasi percintaanmu ya di minggu keempat ini? Yang bisa Gemini lakukan di sini adalah untuk benar-benar, kalau soal cinta itu pakai perasaan, pakai hati, kalau perlu pakai intuisi teman-teman, agar kamu tidak mudah dibohongi, ditipu, ataupun dipermainkan atau hanya dimanfaatkan saja dalam suatu hubungan ya. Lalu juga di sini sih kalau aku lihat ya, kamu juga seharusnya lebih konsisten gitu ya, menjaga perasaanmu gitu, harus tahu batas-batas nih, aku udah disakitin segini gitu dan aku harus bertindak. Oh, ini aku udah dimanfaatin segini, aku harus bertindak, jangan diem saja kayak gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Dan selanjutnya yang bisa dilakukan di sini buat Gemini memang dengarkan gitu ya, mungkin pesan-pesan dari orang terdekatmu tentang situasi percintaanmu. Kalau ada yang kasih nasihat, saran, didengerin gitu, siapa tahu baik buat kamu ya. Dan selanjutnya kalau jangan dilakukan di sini apa Kak? Mungkin jangan ragu-ragu aja, jangan takut, jangan gak happy, jangan salah menginterpretasikan ketidakbahagiaan. Siapa tahu itu suatu berkah, di baliknya ada hikmah ya. Ketidakbahagiaan contoh ya itu tadi perpisahan gitu ya, ternyata hikmahnya adalah kamu
dijauhkan, dibebaskan dari orang yang tidak tepat atau salah selama ini ya. Dan yang jangan dilakukan di sini apalagi ya, kalau aku lihat tuh intinya sih jangan yang ini aja ya. Jangan sampai kamu mudah tertipu buat kedepannya Gemini kayak gitu ya. Hindari orang-orang yang toksik juga di sini teman-teman ya. Jangan mudah percayaan sama seseorang kalau soal urusan cinta gitu Gemini. Kamu harus pastikan dulu hatinya gimana. Selanjutnya, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah cintanya Gemini di minggu keempat? Pelajarannya adalah belajar buat lebih logik lah soal asmara ini gitu teman-teman, agar kamu nggak yang mudah dibohongi gitu ya, agar nggak mudah dimanfaatkan gitu. Logikanya harus seimbang di sini teman-teman ya, antara perasaanmu ya. Kadang Gemini tuh saking tulusnya, beberapa orang kan bilang Gemini muka dua gitu segala macam, tapi percayalah teman-teman, Gemini itu kalau udah mencintai satu orang itu bakalan itu terus gitu ya, bahkan sulit melupakannya. Dan di sini terkadang sampai logikanya kurang gitu ya saking mencintai seseorang, makanya logikanya dipakai juga teman-teman, takutnya kamu yang dimanfaatin gitu ya, untuk jaga-jaga aja. Dan di kartu yang kelima di sini hasil yang didapat dari kisah cintanya Gemini ya di minggu keempat ini, aku lihat hasilnya kamu kayaknya hanya akan fokus soal finansial, kerjaan, beberapa tentang kerjaan baru ya, rencana-rencana ke depan. Belum fokus soal cinta-cintaan kalau aku lihat gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu untuk kisah cintamu di minggu keempat. Gemini bisa terkoneksi dengan ada The Moon, Pisces, Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Sesama Gemini bisa Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Energi paling kuat datang dari mana Kak? Dari Pisces gitu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonet ya. Jika tidak resonet, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.